Terus saya nggak bisa, belum bisa saat itu. Dia berangkat kerja, saya telepon ibu, Bu, doain saya biar saya kuat. Jawabannya ibu hampir setiap hari selalu bilang gini, Le, kalau kamu nggak kuat, pulang aja, udah insya Allah di rumah ada kerjaan. Tapi tetap tahu doain kamu kuat gitu. Ya, siap. Pikir Mburi ini Izin tak record ya. keren men. Mburi Loh, ini oke. keren men. Iya, Ya. oke. Tapi jane iku Mas, jane apa namanya? Enak gitu ya, background-nya gitu loh, tak Frame lagi. iki lho. Kudune Nanti kita apa layar hijau. oh iya, nggak apa-apa, jadi kita latihan enggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Taramuji. Iya, Kang Ferry sehat ta? Alhamdulillah sehat. Tengok rambutnya sekarang ono warnanya mana iki? Wis ireng. Tambah nom. Tambah nom, Mas Tar. Tambah nom. Enggak, ini mah kafe kamera wes sebenarnya. Aktualnya mah tetap rambut wis putih kafe lah. Angkat dingin aja putih-putih iki. Iya, ini mulai ketok putih, tambah tua lah. Tambah mateng, aja ngomong tua. Oh iya, deh, tambah mateng dewasa lah. Ini dewasa wes telat lah ya. Kan siklusnya kan kan bayi gede, terus dewasa tua. Dewasa lagi kan masalah standar tua kan udah dirubah sekarang. Emang pilih saya? Versi yang baru itu yang kategori anak-anak muda itu sampai umur 65 itu masih dibilang yang. Luar biasa. Nanti di atas 80 itu nanti baru dianggapnya apa ya? Lupa aku, tapi kan udah di atas 80 itu baru tua gitu. Ada beberapa pergeseran. Mindset-nya digeser dari itu, Mas. Maksudnya memang kemarin siapa ya? WHO atau UNICEF yang mengeluarkan data itu. Kan jadinya memang jadi menarik gitu. Jangan sampai nanti orang berpikir di atas 50 udah tua, enggak. Mereka tetap dibilang you still young. You still young. Pensiun gue tekan kayak ngomong itu you still young. Tapi kayaknya enek sing kleru sithik ya. Entah karena ingin membuat mereka lebih bersemangat atau ingin membuat apa ya, membuat paradigma baru yang kita nggak tahu ada apa di belakang itu. Wih. Kayaknya konspirasi politiknya berat ini. Konspirasi Wahyudi. Ya. Konspirasi politiknya wah repot ya. Aku nggak nyampe kayaknya. Kita bahas yang ringan-ringan aja lah. Iyalah, bahas yang ringan-ringan aja. Rasanya kita itu dulu nek kayak waktu kecil gitu kan masih nyari rumput, masih main bentek lah segala macam. Sekarang kita di posisi sekarang itu bukan sekarang ya, saya ngomongnya masih nggak boleh saya lah. Iya. Ya nggak apa-apa Mas, intermezzo dulu. Dulu. Karena kan kadang-kadang gini Mas Ibnu, orang mau membagi hal yang baik itu kadang-kadang nunggu kaya, nunggu sukses gitu, nunggu punya banyak duit gitu, nunggu punya rumah gede, enggak lah. Bagi saya emang, bagi kita sekarang sukses itu menjadi lebih sederhana. Bagi saya hal kecil aja sederhana gitu. Saya misalkan punya anak yang agak nakal gitu ya, terus tiba-tiba kita ajarin baik. Kalau diajarin saling makasih gitu. Bagi saya juga udah sukses, bagi saya loh ya. Terus kita berumah tangga lama nggak dikaruniai putra putri gitu ya, terus kita usaha sana sini terus Allah kasih, bagi saya juga sudah sukses. Kita nggak punya rumah, terus kita bisa usaha sedikit lalu kita bisa ngontrak, bagi saya juga udah sukses. Nah, parameter suksesnya jadi banyak. Nah, bagi saya usia muda gitu ya, kita kan harus dibilangnya still ya. Iya. Udah punya pekerjaan, sekarang punya rumah, punya mobil, punya posisi, udahlah bagi saya udah enough untuk dibilang sukses. Meskipun kalau kita mau bilang yang lebih kaya banyak, oh iya serius saya. Kan nggak mungkin juga saya ngundang Pak Anies Baswedan dalam diskusi ini kan belum nyampe. Saya subscribernya berapa gitu kan, diundang saya kan nggak lucu. Mas Ibnu saya mau sharing sedikit. Ini saya karena topiknya Mas Ibnu nih, jadi saya mau tanya dulu. Ini fotonya Mas Ibnu bukan sih? Nek gantengnya ngene loh. Aku emang ganteng dari dulu Mas. Cuma sekarang agak itu dikit.
Iya kan, kalau ini kan aku bilangnya udah ganteng dari muda kan ini. Oh, ini saya bingung ini, iya kan. Iya, setelan ganteng itu cuman kalau di office. Kalau di rumah itu setelannya lebih ke kebapaan. Oh, oke. Pakai kaos, pakai sarung, nah, kayak gitu, Mas. Jadi kalau di kantor punya pengekuasaan membentang itu ya, dari Bandung sampai Amerika ya. Balik ke rumah ya koloran lah ya. Koloran aja, Mas. Ya kan, Mas, Karena tuku beras, ya Dek. Mas, cuci piring. enggak, bojoku nggak pernah ngakon tuku beras karo cuci piring, Mas. Oh, Itulah yang membuat aku jadi seneng kalau di rumah itu. Di rumah itu misalkan dia lagi repot gitu, aku yang sendiri misalkan nawarin, aku mbake piringnya. Oh iya, enak apa ki kok ujuk-ujuk pengen ngubah piring. Wah, di anak kiki malah tuh. Oh, jadi sampai rata nih. Iya, sampai nggak pernahnya ngerjain kerjaan rumah gitu. Ya nggak bagus untuk urusan rumah, untuk maksudnya dalam segi rumah tangga kan harus saling membantu gitu ya. Cuman istriku itu dia super lah gitu ya, dia sudah mengerjakan semuanya sampai rumah tuh wes kosong kabel lah, wes rada sing garap lah. Seperti itu Pak Tarbuji. Oh, itu yang kayaknya memang menarik karena tidak semua pasangan mempunyai kesadaran yang sama. Setiap istri kan juga plus punya minus gitu kan. Setiap istri kalau disebut plusnya pasti banyak. Ya. Tapi ya itulah pasangan kita gitu kan. Pasangan berarti kan menjadi penyempurna kita. Kalau kita kekurangannya A, berarti kita ketemu dapat B, ya Allah sudah membuatkan puzzle-nya itu jadi pasangan yang sempurna lah kira-kira. Harapannya begitu. Tapi di Bandung tuh kan Paris Van Java ya, Mas. Godaannya berat tuh maksudnya. Ini kota kembang, lo nggak tahu kembang apa nih, kembang kandel apa kembang mawar nggak? Kembang mawar, Mas. Ya banyak lah di sini, maksudnya tipe-tipe yang ya gitulah gitu. Cuman ya tergantung kitanya aja, tergantung. Mas, semuanya tergantung sama orangnya. Oh, iya. Gimana Pak Tar? Saya kenal jenengan udah cukup lama. Bagi saya sampean itu figur yang menarik. Muda gitu ya. Kalau umur pasti di bawah saya lah, udah ketahuan lah. Udah ketahuan, nggak usah dibahas itu. Kalau sekarang masalah udahlah gitu loh. Cuman kalau bagi saya kan kenal temen oke gitu. Tapi yang menarik dari jenengan itu kan sampean sekarang usianya berapa teman? Saya sekarang 29. 29? 29. Oke. Oke, 29. Oke, that's good. Oke, 29 sekarang di Jabil menempati material manager. Kalau dilihat karirnya kayaknya panjang ya. Mas Ibnu pernah di Daihatsu, production planner, terus jadi capacity analysis, terus PPC lagi, terus material manager kaitannya sama planning. Kayaknya sampai itu ditakdirkan dari lahir udah jadi planning gitu ya. Jangan-jangan gitu loh, jangan-jangan gitu. Atau lahirnya juga udah direncanakan juga gitu. Atau jangan-jangan gitu. Kayaknya saya tuh ditaruh di satu tempat di mana saya itu the best at gitu. Saya cuma planning terus nggak pernah ngerjain gitu. Oh, oke. Nggak bercanda. Jadi memang dari awal itu ya cerita dikit Mas ya dari waktu di Daihatsu. Itu tuh by the way saya kerja dari umur 17 tahun. Jadi waktu SMA itu memang sebenarnya ya tahun itu tahun ke-18 saya, cuman pas lagi mulai kerja di bulan Agustus 2009 itu saya masih 17. Nah, di situ masuk dari SMA itu ijazah belum dapat atau belum. Jadi kita daftar di BKK ya dulu namanya di apa namanya sekolah itu ya. Kayak badan penyalur kerjanya gitulah. Itu di SMK-nya orang lain bukan SMK-ku. Orang lain dari 1.500 kalau nggak salah itu peserta, yang diterima itu 250. Nah, alhamdulillah keterima. Nah, dari 250 orang itu ceritanya yang disuruh berangkat golongan pertama itu cuma 25 orang. Jadi 250 itu rencana keberangkatannya akan diberangkatkan dalam jangka waktu 1,5 tahun. Oh, oke. Jadi di quarter gitu kira-kira ya. Gitulah ya, per quarter gitulah ya. Per quarter 1 25 15 kayak gitu. Sebutuhnya si Daihatsu lah. Nah, itu dipilih urutannya berdasarkan siapa yang bayar duluan uang transportasi dari Solo ke Jakartanya ke BKK-nya.
Oh, oke. berdasarkan itu. Nah, karena memang waktu itu saya termasuk keluarga yang kurang mampu gitu di situ, saya itu bayarnya di peserta ke 180 sekian. Oh. 180. Jadi estimasi saya itu akan berangkat setahun ke depan lah gitulah baru berangkat Hmm. gitulah. Hmm. Nah, kebetulan di rumah memang kondisinya lagi kurang bagus lah. Lagi pernah orang tua pernah berhutang gitu, terus ada beberapa yang udah ke rumah seperti itu yang nagih-nagihin. Akhirnya ya karena seperti itu pas lagi mau bayarnya, setelah bayarnya itu hari setelah bayarnya itu saya ke sekolah itu lagi. Saya ke sekolahan itu, terus saya ngomong sama kepala BKK, Pak saya mau ketemu sama kepalanya BKK. Ada keperluan apa mas gitu sama si itunya si kantornya itu tuh. Enggak Pak, kalau boleh aja, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Habis itu dia kasih ketemu, saya ketemu, akhirnya saya ngobrol lah sama bapak itu. Intinya sih saya meminta untuk diberangkatkan di awal gitu. Nah itu benar-benar sesuatu yang menurut saya out of normal waktu di saya saat itu, karena saya biasanya orangnya itu tipenya kalau sudah ada aturan ya saya nggak akan tabrak. Nah itu saya nabrak aturan pertama tuh di situ mas. Saya nabrak aturan itu dengan asumsi bahwa ini tuh penabrakan aturan yang masih within apa ya, within the law gitu. Saya nggak menyalahin aturan apapun. Ini saya meminta kebijaksanaan intinya gitu kan. Itu beneran sesuatu yang baru buat saya. Saya pertama kali ngelakuin itu. Habis itu si bapaknya dengan mengagetkan bilang, lah emang sekarang kamu udah bayar belum? Sudah Pak, sekian nomor 100 sekian gitu kan. Ya udah kamu tinggal nomor HP kamu atau siapapun yang bisa saya hubungi gitu. Waktu itu saya nggak punya HP, jadi saya ngasih nomor handphone bapak. Boro-boro HP ya, susah ya mas. Zaman ngono di HP wis keren banget. Iya, makanya itu. Oke. Saya kasih lah nomor HP bapak. Bapak kemudian pulang ke rumah. Saya maghrib saya ke masjid, terus pas pulang, bapak kan juga waktu itu ke masjid kalau nggak salah ya. Pas pulang itu ada miss call 18, Pak. 18 kali? 18 kali miss call. Ini Oke. siapa nomornya 18 kali? Saya udah feeling, wah ini bapaknya yang tadi jangan-jangan. Mau telepon balik, nggak ada pulsanya, Pak Tarmuji. Pulsa zaman dulu mahal loh. Zaman gitu mahal pulsa itu. Larang banget, emang iya. Dan gimana ya, nyarinya tuh harus jauh gitu, ke konternya tuh harus, waduh, ke mana dulu gitu. Itu akhirnya saya nge-SMS doang, Pak maaf saya habis dari masjid, tadi handphonenya di rumah gitu kan. Itu tuh selang sampai jam 8 malam tuh nggak ada balasan tuh, rasanya tuh rasa menyesal gitu, udah ngomong dari telepon akunya nggak bisa ngangkat gitu. Jam 8-an itu dia telepon lagi, Mas siap-siap besok sore jalan ke Jakarta. Oh, okay. Masya Allah, itu saya senengnya, satunya seneng, keduanya bingung. Nggak ada sangu mas, belum ada uang buat jalan ke sana gitu kan ya, belum ada uang, belum ada persiapan, belum ada lah mau jalan pakai apa gitu. Akhirnya jajakin bapak keliling ke rumah Bude, rumah Pak D, tempat-tempat daerah kampung situ. Ya akhirnya Pak D Bude ngasih uang saku sedikit lah, gitu, 50.000, jalanlah kita bisa ke Jakarta. Wah itu dari awalnya situ aja tuh udah ibaratnya support dari orang lainnya itu udah banyak gitu. Jadi ya tanpa mereka semua ya apa sih gitu, Ibnu itu siapa sih? Itu dari awalnya udah banyak liku-likunya mas. Dan ini grafiknya Mas Tarmuji saya seneng Mas Tarmuji. Itu nggak naik terus loh grafiknya loh. Jadi pas itu lagi ya? mau naik ke Daihatsu ada turun dikit tuh. Kan ya habis itu ada naik lagi, ada turun dikit tuh. Karena itu emang bener gitu, memang seperti itu perjalanannya gitu kalau dari segi mentalnya. Oh, oke. Okay. Mental ya saya ngomongnya ya. Jadi waktu pertama masuk Daihatsu nggak langsung settle pasti pikiran, pasti merasa bahwa I lost my time gitu, yang harusnya saya seneng ketika teman-teman saya semua kuliah di situ, dan saya merasa saya yang orang yang harusnya ikut kuliah juga karena tanda kutip dulu saya masih young and selfish gitu ya. Jadi saya mikirnya bahwa I'm better than them, tapi mereka yang punya bisa kesempatan kuliah dan saya enggak gitu kan. Jadi di situ tuh sehari-hari tuh hidup itu penuh dengan apa ya, kekecewaan gitu, kok saya nggak bisa kuliah gitu, kok saya nggak bisa
kayak teman-teman lain yang waktunya main gitu. Saya harus kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam gitu karena banyak lemburnya awal-awal dulu kan di Daihatsu. Dan itu berjalan 1 sampai 2 tahun seperti itu. Oh, 1 sampai 2 tahun sampean di Daihatsu kondisinya adalah menjadi operator gitu lah ya? Iya, menjadi operator sih 4 tahun saya di Daihatsu jadi operator. 4 tahun jadi operator? Iya, 2 tahun itu yang jadi, maksudnya 2 tahun yang saya tuh belum bisa nerima keadaan lah gitu lah Pak. 2 tahun pertama itu saya nggak bisa berdealing, nggak bisa berdamai dengan keadaan bahwa saya itu harus kerja, saya itu harus jadi karyawan gitulah. Ya, 2 tahun pertama jadi ya gitulah kerjanya. Mana dulu masih muda kan sempat lagi naksir cewek gitu kan ya di rumah gitu kan. Tinggal di Jakarta gitu kan. Aduh. Sebenarnya gini ya, muka ganteng-ganteng gue jadi buruh kira-kira gitu kali ya. Penyesalannya enggak ya? Aduh. Paling cocok kan kuliah sama temen nongkrong keren gitu kan. Iya, nongkrong di Starbucks. Iya kan di Jakarta. Dulu nggak Starbucks kan. 7-Eleven dulu tuh ya, 7-Eleven. Sekarang jadi buruh pabrik disuruh-suruh tuh kan, keringetan sore pulang sore. Ngejar-ngejar barang diproduksi gitu kan. Itu kayaknya udah. Ya gitu ya. Iya, iya. Tapi sampai 4 tahun di operator terus sekarang 29 jadi manajer itu gimana titik loncatnya? Sampean loncat di mana itu? Loncat di mana? Saya sebenarnya nggak ada. Ini kalau kita lihat dari waktu kerja, kayak yang kutu loncat banget gitu ya Pak Tar ya? Enggak sih, gue nggak bilang kutu loncat. Memang kutunya sukanya memang loncat gitu. Kan beda Mas gini. Kutu loncat itu biasanya memang orang ada masalah dikit pindah. Tapi kan kalau loncatnya karena memang kita punya passion, ngejar karir, ya saya pikir bukan kutu loncat. Kalau seandainya kita memutuskan setiap tahun berubah pindah, dan kita settle di satu posisi memang yang kita ngejar, ya saya bilang ya why not gitu loh. Why not gitu. Tergantung bagaimana sudut pandang. Bagi saya itu point of view-nya bisa beda gitu. Karena orang yang mengejar mimpi itu kan namanya mengejar ya. Ngejar tuh lari. Kalau ambil berangkang ya nggak ngejar namanya. Ya udah ngikutin aja kan gitu. Karena terbukti sekarang 29 manajer kan gitu. Berarti kan memang ngejar. Yalah. Ya, untuk sebagian orang memang ada yang bilang kutu loncat, makanya tadi saya langsung ke situ gitu. Ya saya fine dengan apapun judgement mereka, cuman yang ada di pikiran saya yang tadi Pak Tarmuji sudah bilang. Oke, jadi saya menganggap diri saya menjadi kutu loncat ketika saya pindah karena ada masalah. Nah, tapi karena saya pindah karena tidak ada masalah, saya tidak menganggap diri saya sendiri sebagai kutu loncat. Itu juga poin yang sebenarnya jadi basic thinking saya, Pak Tar. Jadi kalau saya sudah pindah itu karena memang nggak kuat karena suatu masalah, ya saya akan gitu terus. Dan saya nggak akan memulai masalah karena itu. Meskipun memang nanti pas lagi ke depan saya agak panjang dikit ke kanan, sampai di Jambil sekarang memang ada liku-likunya lah di situ. Nah di sini sebenarnya karir Pat ini Pak Tar, itu align dengan perjalanan hidup sebenarnya Pak Tar. Dan perjalanan hidup ini tuh ya Masya Allah untuk orang yang beragama Islam mungkin memang nggak bisa bilang enggak miracle di situ gitu kalau kata saya. Oke, jadi saya itu pindah ke UTC Aerospace itu Pak Tar, itu tuh di umur kalau nggak salah 17 tambah 5, 22 itu saya pindah ke UTC Aerospace. Di situ saya masih SMA pendidikan atau udah kuliah? Pendidikan masih SMA. Jadi di Daihatsu itu saya ngambil kelas karyawan di tahun 2012. Kemudian ngambil S1 di mana tuh? Aduh lupa. Ini kalau naik kampusmu lali bener loh, gue bangetan bener loh kuliah lali. Nama daerahnya Mas yang lupa Mas. Tapi nama kampusnya. Kampusnya ISTN. Namanya Srengseng Sawah. Nah, berarti dekat itu ya, Srengseng Sawah ya, arah Pasar Rebo ya? Iya kan? Pasar Rebo ada sih. Ya Pasar Rebo ke sono betul. Iyalah. Iya, Srengseng Sawah tahu aku pernah ke daerah situ, Srengseng Sawah. Ya, nah dari situ sebenarnya saya belum lulus. Pas lagi ada tawaran UTC itu, saya masih status semester 6.
Jadi tahun 2012 saya semester 6 tinggal semester 7 doang skripsi. Akhirnya ada temen yang ngomong, ini UTC ada lowongan nih buat planner tapi agak naik levelnya. Kalau di Daihatsu kan planner staff, kalau di UTC itu levelnya planner itu setara dengan supervisor meskipun tidak punya anak buah. Jadi ya udah saya ambil aja meskipun ya sebutannya sebagai planner staff. Tapi saya yakin kalau levelnya sudah naik seperti itu tanggung jawabnya pasti naik lah di situ. Benar. Masuk di UTC Aerospace Patar itu culture-nya itu 180% difference gitu dari Daihatsu. Daihatsu itu adalah seseorang yang menghargai proses, semuanya prosesnya sudah baik, semuanya sudah tertata, SOP segala macam, urutan kerja semuanya udah oke. Tapi kalau di UTC itu karena memang perusahaan US, dia itu lebih ke menghargai hasil. Jadi whatever the means you can do, as long as itu masih di dalam batas spek limit yang diperbolehkan dalam pekerjaan gitu, ya silahkan lakukan. Jadi kita dituntut untuk bisa kreatif di situ gitu. Wah, di situ saya memang 6 bulan pertama itu saya literally bener-bener ini kejadian bener gitu. 6 bulan pertama di UTC Aerospace itu setiap mau berangkat kerja itu saya telepon ibu saya. Suffering ya? Suffering. Correct. Nah, grafik hardest time. Oke. Exactly. 6 bulan ya? 6 bulan ya? 6 bulan. Itu tuh saya kayak yang gimana ya Pak ya? Saya tuh minta kerjaan lebih baik, tapi kayaknya saya dulu lupa doa minta saya dikuatkan gitu. Jadi saya tuh 6 bulan itu tuh nggak kuat saya tuh. Di situ tuh saya bukan style saya nggak bisa dealing dengan orang Barat. Kemudian saya nggak bisa dealing dengan style pekerjaan yang mengharuskan saya harus kreatif gitu. Karena di Daihatsu itu tipenya ngikutin SOP aja gitu. Kalau di UTC ya kita harus kreatif. Terus saya nggak bisa, belum bisa saat itu. Dia berangkat kerja, saya telepon ibu, Bu, doain saya biar saya kuat. Jawabannya ibu hampir setiap hari selalu bilang gini, Le, kalau kamu nggak kuat pulang aja, udah insya Allah di rumah ada kerjaan. Tapi tetap doain kamu kuat gitu. Ya siap. Tiap hari, hampir tiap hari seperti itu. Saya telepon ya 5 menit, 7 menit lah sambil jalan. Jadi by the way, kantornya UTC itu untuk jalan dari parkiran ke tempat kerja itu kita perlu sekitar 5-10 menit jalan kaki, Pak Tar. Memang agak jauh gitu. Nah, di kesempatan itu saya pasti telepon gitu. Nah, pas telepon itu tuh ya pasti sambil berlinang air mata gitu, maksudnya ya kayak udah mau nangis gitulah gitu. Tiap pagi buka alarm gitu, aduh besok udah kerja lagi, besok kerja lagi. Nah, udah kayak gitu, aduh, ya memang berat gitu. Terus kalau sholat itu ya, itu tuh sampai yang setelah sholatnya itu kita tuh harus sampai nangis-nangis gitu. Aduh, minta dimudahkan, minta kita dikuatkan. Pokoknya semuanya doa itu lebih ke doa di kerjaan itu. 6 bulan awal tuh nggak ada kerja, hampir doa saya fokus doa yang lain itu saya tinggalin dulu gitu. Saya doanya fokus ke doa itu gitu. Karena saya ngerasa waktu itu ya amal saya nggak terlalu baik gitu. Saya mau minta macam-macam, kebanyakan dulu pikirannya gitu. Ya, saya fokusin aja dulu doanya ke situ. Padahal salah sebenarnya. So do you think that UTC Aerospace is the hardest time you? Iya, di situ titik yang benar-benar saat itu tuh, aduh, parah lah. Saya pulang kerja, saya ketemu sama teman lama, berarti teman saya masih ada yang kuliah juga. Saya udah 5 tahun di Daihatsu, teman saya masih ada yang kuliah di Bandung. Nah, di situ saya sering main ke kosan dia gitulah. Main ke kosan dia cuman untuk mengenang masa SMA. Mengenang masa SMA ya enak-enaknya aja gitu yang kita kenang gitu. Ya udah ini enak gitu, sama dia ngobrol enak, makan pakai pecel lele sama kol goreng, wah the best gitu. Udah aja gitu setiap hari. Habis itu saya pulang ke kosan saya sendiri jam 11-an, tidur, besok pagi nangis lagi. Kayak gitu lah. Hampir setiap hari kayak gitu. 6 bulan tuh sampean at least hampir nangis setiap hari ya, at least. Hampir nangis setiap hari. Ya, tapi yang menarik ini, kenapa nelpon ibu? Why your mom? Kenapa ibu? Kenapa nggak bapak? Iya. Kenapa ibu? Iya, di situ saya memang belum terbuka sebenarnya mata saya, Pak. Jadi saya tuh
waktu dari kecil memang deketnya sama ibu. Sama bapak ya namanya anak cowok sendiri ya agak-agak suka kelas gitu lah ya sama bapak ya Oh gitu. ya, ya, ya. Ya Mungkin gitu namanya ya anak kali rumusnya. cowok sendiri. Iya, cowok sendiri kan aku kan cowok sendiri di sekeluarga ya. Nah, kakakku dua cewek. Nah, itu intinya sama bapak belum 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 itulah ya, belum ada ikatan batin banget gitu lah gitu. Jadi kalau sama ibu ada ikatan batin banget. Terus saya juga dulu seneng apa namanya dengerin Ustadz Yusuf Mansur ya. Itu tuh pokoknya dua orang bidadari yang di rumah itu tuh istri sama ibu itu ya itu pokoknya doanya doa yang paling manjur gitu kan ya. Oh, Ya oke. karena waktu itu posisi masih single ya udah ibu itu yang ditelepon. Ya mau telepon bapak ya nanti pasti petuah yang dulu ya. Maksudnya pikiran saya dulu mikirnya pasti petuah disuruh kuat aja gitu. Iya, karena kita laki-laki kan ya. Kita lihat Iya, teman kita pasti. pasti bilangnya this will be strikes. Don't worry. Ya kayak gitu. Kan? Kayak Don't be gitu. weak Nanti gitu kan. nanti akan terlewati pasti. Bayangan saya kalau telepon bapak juga pasti akan seperti itu jawabannya gitu. Makanya saya ngomong telepon ibu dan benar ibu tuh teleponnya comforting. Kata-kata pertama itu bukan kamu harus kuat. Kata-kata pertama itu kalau kamu kuat, kalau kamu nggak kuat pulang, insya Allah di rumah ada kerjaan. Jadi itu kayak yang saya tuh dipeluk dulu gitu ya. Wes diem lah gitu. Kamu tuh kalau mau pulang balik monggo gitu. Tapi misalkan kamu tapi tetap tak doain kamu akan kuat di situ gitu. Itu sesuatu yang memang saya itu tak perlukan gitu. Mungkin waktu itu kalau yang dikasih nasihat sama ibu itu kamu harus kuat juga gitu, mungkin saya malah jadi patah. Karena saya memang bukan perlu penguat saat itu, tapi saya perlu sesuatu untuk bersandar kan saat itu. Ya memang ditakdirkan seperti itu gitu ya, alhamdulillah jadi cocok sama keadaannya saat itu. Memang jadi menarik ya. Saat Mas Ibnu sudah merasa bahwa I will be break. Dan ada orang bilang gini, jangan ditahan. Kalau mau patah kesini aja, ada ibu di rumah. Don't worry. Ibu nggak akan bilang kamu gagal kok. Kamu pulang aja, Keman pulang. Ya, betul. Itu betul. Luar Psikologi biasa. itu memang menurut saya dibutuhkan orang karena ketika orang udah nggak kuat, dia hanya butuh satu orang yang bilang gini, ya udah kamu nggak kuat taruh. Dia hanya butuh itu. Tapi ketika dia bilang gini, udah kalau nggak kuat taruh. Tapi aku yakin kalau kamu mau berusaha kamu kuat gitu. Itu kayak dua energi yang beda loh. Yang satu jadi menguatkan kita bahwa kalau gua gagal, ini ada orang yang ngertiin bahwa ini gua gagal nih. Tapi nggak apa-apa, dia tetap menerima gua padanya. Tapi ada power yang satu lagi. Tapi ibu doa ini kamu pasti kuat. Gitu. Itu kayak jadi gini. Gua akan buktiin bahwa gua kasih yang terbaik deh. Tapi benar menurut saya ibu itu simple word but amazing. Simple word but amazing. Magicnya besar di situ, Pak. Yes. Nah, UTC kan sampean kalau saya lihat kan bahasa Inggrisnya bagus. Belajarnya di Daihatsu atau di UTC? Di UTC. Lebih banyaknya di UTC ya. I learn in the fly, Pak. Jadi Learning mau by pakai doing. bahasa Inggris. Mau pakai bahasa Inggris apa ini? Iya. Yeah. Oh ya enggak nanti kalau nanti. bahasa Inggris karena pemirsa kita mungkin bisa jadi semua bahasa Inggris. Oke lah, kita lihat nih. Kalau yang kedua, yang Dharma Group ini di mana nih? Dharma Group sebenarnya itu oke. Sebelum ke Dharma Group saya ngomongin dulu waktu-waktu terakhir saya di UTC gitu, Pak. Oh, oke. Jadi di UTC itu saya masuk di perusahaan Amerika tanpa bisa berbahasa Inggris. Saya dipaksa setiap hari presentasi ke bos yang memang harus pakai berbahasa Inggris gitu ya. Akhirnya bisa ya karena dipaksa gitu sebenarnya. Oke. Dipaksa. Dan ketika kalau gini. Poin mau belajar itu sebenarnya dipaksa ya. Dipaksa, betul. Jadi orang itu kalau dipaksa lalu menjadi lalu bisa dan terbiasa. Jadi sebenarnya dipaksa itu juga tidak selalu baik, tidak selalu buruk ya. Kalau memang memaksa keadaan membuat kita menjadi survive gitu. Ya tapi kadang-kadang memang dipaksa itu nggak enak gitu, nggak enak. Betul, nggak emang poin terberatnya dipaksa itu nggak enaknya itu. Nggak enak. Jadi selama kita bisa dealing atau terbiasa dengan ketidakenakan itu, ya kita akan sukses gitu. Itu yang ada di pikiran saya sih gitu. Kalau itu positif namanya belajar ya kita memang disuruh ayat pertama yang ternyata kita disuruh membaca, Pak. Membaca itu kan kita bisa, kalau saya pribadi sih saya artikan sebagai belajar sebenarnya. Jadi saya akan belajar ya selama itu misinya itu untuk belajar mau seberat apapun ya ayo gitu.
Nah, itu dibuktikan dengan saya by the way kuliah total 9 tahun, Pak Tar. Jadi yang tadi saya bilang saya semester 6 pindah ke UTC itu tidak berjalan dengan mulus sebenarnya. Karena waktu saya pindah ke Bandung, pas lagi saya dapat kabar bahwa saya lolos interview, dan saya maksudnya lolos untuk masuk ke UTC, itu yang saya lakukan pertama adalah nyari universitas di Bandung. Saya nyari universitas yang bisa menerima transfer status mahasiswa. Nah, saya ketemulah dengan Universitas Widyatama. Kemudian saya datang ke situ. Pak, saya mau transfer. Saya udah semester 6. Oh iya, boleh Pak, katanya. Saya masuk, kemudian dilihat transkrip nilai saya, mereka memutuskan bahwa, oh ya, ada beberapa mata kuliah yang memang harus ada sedikit penyesuaian bahasanya. Jadinya masuknya nanti bukan semester 5, bukan semester 7, tapi masuknya adalah semester 6 awal. Oh, jadi turun 1 semester ya? Iya, turun 1 semester. Ya nggak apa-apa gitu. Kata saya, memang kampus kan ada beda-beda ya mata pelajarannya, mata kuliahnya. Akhirnya saya dikasihlah waktu saat itu. Bapak datang ke sini tanggal, kalau nggak salah bulan Mei lah. Bulan Mei, tahunnya saya udah agak lupa. Nah, di bulan Mei itu saya telat 1 hari, Pak Tarmuji. Tanggalnya tanggal belasan lah, 14 kita ambil contoh aja lah, 14. Saya datang ke situ tanggal 15 karena memang pas tanggal 14 saya benar-benar lupa. Saya datang ke situ tanggal 15-nya, jawabannya, aduh, udah telat, pendaftarannya terakhir kemarin. Oke. Telat 1 hari, dan saya memang waktu itu nggak terlalu pushy ya, nggak terlalu mendorong-dorong agar bisa masuk semester itu. Cuman saya bilang, ya udah, kalau saya harus nunggu setahun lagi, karena memang kalau udah jalan kan semester besoknya pasti genap. Pasti ganjil. Saya kan nggak bisa masuk semester genap di tahun ganjil kan. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah setahun lagi. Saya berhenti dulu setahun. Gitu. Saya berhenti setahun. Masuklah saya di periode yang sama di tahun. Maksudnya pendaftaran untuk semester genap di tahun selanjutnya. Itu ternyata Pak Atar, Masya Allah memang. Aturannya udah berbeda. Aturannya ternyata perguruan tinggi swasta yang diperbolehkan untuk transfer nilai adalah yang memiliki akreditasi sama dengan atau lebih dari yang punyanya sekarang. Oh, oke. I see. Kebetulan ISTN akreditasinya di bawah Universitas Widyatama. Oh. Artinya saya sudah tidak bisa mengakui 1 semester pun dari yang saya lakukan di ISTN dulu. Oh, oke. 6 semester just 0. Terbang jadi angin. Oke. Jadi di situ kalau dibilang pernah kuliah ya ijazahnya nggak terbukti gitu ya. Dibilang itu dia. Orang tinggal skripsi doang kan, semester 7 kan isinya cuma skripsi sama kerja lapangan gitu. Kamu udah pernah kuliah? Pernah. IPK saya bagus, 3,58 gitu. Tapi nggak skripsi sama nggak tugas akhir, ya nggak studi lapangan. Ya udah, kamu nggak kuliah, berarti kan gitu kan. Tapi bagusnya UTC, mereka tidak memandang itu, Pak Tarmuji. Mereka memandang bahwa ketika kamu bisa, mampu, pendidikan apapun, ya sudah. Ya, alhamdulillah saya masuk di satu lingkungan yang memang bagus. Satu lingkungan pekerjaan, maksudnya yang dia menghargai skill gitu, nggak terlalu yang lihat background education gitu ya. Betul. Nah, di situ saya bersyukur di situ. Memang saya ditempatkan selalu di tempat yang tepat gitu. Nah, tadi saya bilang kita akan ke Dharma, jadi di tahun terakhir UTC itu saya menikah. Alhamdulillah ditemuin jodohnya gitu. Dan pas lagi menikah itu memang pikiran awal yang ada di pikiran saya itu, dengan gaji saya saat itu tuh saya nggak akan pernah bisa nabung. Saya nggak akan bisa makan-makan tiap hari Sabtu gitulah intinya lah. Kalau di Bandung kan kulinernya banyak Pak. Jadi waktu single itu saya tuh hampir selalu setiap Sabtu tuh makan di luar sama teman-teman gitu. Ya entah dia makan apalah ya, pizza lah, atau makan sushi lah, atau makan apalah gitu. Nah, nanti kalau saya nikah, saya nggak akan bisa punya anggaran untuk itulah. Gitu. Karena udah udah nggak apa-apa. Udah tak hitung. Iya, udah tak hitung. Nggak bisa nih kata gue. Ya udah nggak apa-apa, Bismillah aja kata gue. Nikah niatnya baik kok gitu. Saya udah ngomong sama istri juga waktu dia masih jadi calon istri, saya bilang, ini gajiku cuma segini.
Terus nanti bulanannya saya masih punya utang ini dan ini, utang ini. Bukan utang saya, by the way, utang waktu itu utang keluarga masih ada sisa gitu. Jadi saya harus menuin ini dan ini. Kemudian saya bilang juga ke dia, mungkin nanti akan untuk bisa ke rumah sendiri atau ke kontrakan yang lebih besar atau apa, saya masih belum ada bayangan. Dan saat saya nikah tuh, kamar saya segede yang saya punya sekarang ini aja. Berapa berarti? Kira-kira 3,5 kali 5 meter, 3,5 kali 5 meter paling itu. Sama kamar mandi di dalam. Di situ termasuk kamar mandi 3,5 kali 5 itu. Nah, istri saya bilang, ya udah jalanin aja Mas. Kalau niatnya bagus, ya insya Allah dimudahkan. Saya nikah, kemudian istri langsung hamil. Setelah nikah, alhamdulillah cuman selang sebulan. Nah, pas lagi istri hamil, kemudian lahiran itu, pas lagi lahiran anak pertama itu, saya langsung dapat info bahwa di Dharma itu lagi butuh section head untuk di PPIC. Bayangan saya memang PPIC-nya sama dengan PPIC yang sebelum-sebelumnya di Daihatsu, kayak di UTC, yang dia lebih berhubungan dengan planning, dia lebih berhubungan dengan delivery gitu ya. Jadi saya bilang ya why not gitu. Ini section head kan berarti saya satu level di atasnya lagi. Nah, lagi-lagi saya merasa saya oke dengan kepindahan ini karena saya pindah bukan ketika saya punya masalah. Jadi ketika saya ditawarin, kemudian saya baik-baik saja di UTC, saya nggak ada masalah, kerjaan saya nggak amburadul di sana juga gitu, semuanya udah tertata rapi, ya udah saya ambil aja gitu. Nah, pas saya ambil di Dharma itu ternyata pas lagi interview dengan Pak Denny, bukan di delivery, karena di delivery-nya udah ada Pak Tarmuji katanya. Itu siapa itu? Siapa waktu itu ya? Itu udah ada. Kalau gini, Pak, saya tuh inget Pak Dadang dulu, Pak Dadang dan Pak Denny itu bilang gini, tapi nanti ini section head-nya lebih ke warehouse katanya. Kenapa di warehouse gitu? Ya karena di PPIC-nya sudah ada, ini kata-kata Pak Denny, bukan kata-kata saya, Pak Tar. Karena di delivery saya sudah punya Pak Tarmuji. Meskipun dia nggak ada manajernya, dia capable. Itu kata-kata Pak Denny. Oh. Ya, jadi Pak Denny itu bilang, Pak Denny kan division-nya. Jadi saya diterangkan strukturnya dulu. Strukturnya warehouse itu adalah manajernya Pak David, PPIC itu tidak ada manajernya, tapi supervisornya di sini Pak Tarmuji, dia itu capable untuk nge-handle itu. Jadi saya nggak nyari manajer lagi. Itu kata-kata Pak Denny dan Pak Dadang waktu itu. Wah, kata saya tuh, wih, ini berarti mantep nih. Sudah ada calon-calon manajernya gitu kan di PPIC. Delivery. Itu ya? Serius ada. Itu orang masih ada itu ya? Masih ada itu sampai sekarang. Berarti kan konsisten. Dan benar kejadian kan Pak Tarmuji jadi manajernya PPIC gitu kan. Ya karena memang dari dulu mungkin sudah dilihat capable dan dilihat mampu sama atasan-atasan, sehingga sekarang ya dengan nyaman aja mereka untuk memegang Pak Tarmuji. Ya meskipun di belakang saya yakin banyak liku-likunya juga lah gitu. Kalau saya pikir itu, karena kayak Mas Ibnu saja, saya pikir ada doa wanita hebat yang di belakang kita itu mendoakan kita setiap waktu. Jadi menurut saya ya Allah yang memudahkan kita. Tadi coba Mas Ibnu sadar nggak ketika di UTC terus masuk, Mas Ibnu dibuat telat daftar 1 hari. Kalau diceritain sedih ya, udah pindah, terus mau daftar kuliah aja telat sehari terus ya nggak jadi gitu. Tapi lihat rencana indah Allah itu, bener loh, Allah itu udah mengukur kita itu sudah dengan kemampuan hambanya. Saat misalkan gini ya, sekarang kita berandai-andai, kalau Mas Ibnu tadi di UTC diterima, sudah masuk, terus kuliahnya diterima, 6 bulan nggak bisa tidur. Nah, kuliahnya kayak gimana? Stresnya gimana? Sudah stres kuliah, stres pekerjaan. Bayangkan ya, indahnya Allah mengatur momen, makanya gitu. Apa yang kita anggap baik, belum tentu Allah anggap baik gitu. Tapi kalau Allah menganggap itu yang terbaik, itu benar loh. Jadi kita tahu sekarang, oh Allah tuh men-setting target saya, mengasih beban atas nama Ibnu itu ternyata sudah luar biasa. Kuliahmu tak tumbuh sehari memang dibuat Allah kita lupa gitu. Tapi kan memang tahu 6 bulanmu berat, no. Udah percaya sama saya lah. Iya, bener. Itu kita nggak nyadar loh bahwa itu bukan musibah Allah. Cuman kadang-kadang kita nggak suka. Kita nggak suka, nggak sadar gitu. Tapi itu benar, itulah takdir terbaik waktu itu diambil. Kalau semuanya
nggak ada cerita tadi, mungkin 6 bulan Mas Ibnu di Bandung mungkin selesai. Bisa jadi loh, kerjaan nggak kuat Bisa udahnya jadi. selesai gitu, bisa jadi gitu. Iya. Jadi memutuskan pulang kampung kan ya? Artinya putus pulang kampung itu. Dan menurut saya Iya. dari kesekian karirnya Daihatsu, UTC, Dharma, Jabil, UTC adalah tempat terbaiknya Mas Ibnu. Iya, dalam segi pengembangan diri ya saya bisa bilang yes, di situ memang Dari segi tempat. tempaan hidup, Mas Ibnu itu Mm-mm. dari apa kalau saya bilangnya? Menjadi kristalnya itu di situ gitu. Kalau saya ini pandangan saya, karena saya tahu kalau ke Dharma ke Jabil, Jabil itu Mas Ibnu ditawarin kok kayaknya loh, saya tahu Nah. ditawarin gitu loh. Karena dilihat udah UTC you're very capable gitu, pindah terus Jabil ya similar kan ya Jabil tuh ya. Similar, Jabil similar. Nah, aku saya Dengan menarik itu. mau bicara ke Jabil itu di Bandung juga berarti. Di Bandung juga. Jadi Jabil itu tuh perusahaan yang sebenarnya sudah direncanakan berdiri ketika saya meninggalkan UTC. Jadi tanda tangannya, saya baru tahu pas sudah masuk Jabil. Jabil dan Oh, UTC itu menandatangani kontrak kerja bersama itu di tahun 2015 akhir. mhm. Ya, saya pindah di 2016 akhir. Jadi 2016 itu sebenarnya makro plan untuk ada Jabil di Indonesia itu udah matang gitu pas 2016. Oh, Bahkan gedungnya pun sudah mulai dibuat di 2016. Tapi saya nggak tahu ada namanya Jabil Sirkuit Indonesia, saya nggak tahu. mhm. Kemudian dia akan bergerak di bidang apa, saya nggak tahu. Hmm. Nah, later on, Master, nantinya orang-orang yang dari Indonesia itu beranggapan saya keluar dulu ke perusahaan lain agar bisa masuk Jabil. Karena saya orang planning, pasti saya tahu ada rencana akan ada Jabil. Mhm. Itu yang sesuatu yang kata saya tuh orang-orang sangat luar biasa gitu menghubung-hubungkan sesuatu gitu. Karena saya Keren ya. saya tuh sama sekali nggak pernah dengar ada kata nama akan ada perusahaan baru di Indonesia yang bergerak di bidang aerospace. Namanya Jabil tuh saya sama sekali belum pernah dengar. Saya dengar pertama kali nama Jabil itu adalah ketika saya kerja di Dharma, ada orang dari HRD nelpon saya bahwa dia kerja di PT Jabil. Itu pertama kali saya dengar kata Jabil. Tapi orang-orang somehow ada yang mengait-ngaitkan bahwa karena kamu orang planning, kamu tahu di Jabil akan ada pekerjaan open semua level, Hmm. kamu keluar dulu biar nanti masuknya ke Jabil biar bisa mulus. Nah, itu Oh. kata-kata yang menurut saya tuh saya nggak apa ya nggak tersinggung gitu dengan pemikiran mereka, cuman kayak yang hebat banget gitu, kayak yang konspirasi Wahyudi tadi itu. Itu ada Kayak saya ilmunya tuh Mas yang Ibnu. Itu ada ilmunya. Memang ada nggak ilmunya. ada ya Itu namanya cocoklogi. cocokologi. Dan kita belum belajar itu. Itu belum belajar itu. Itu ilmu itu Nah, dipelajari biasanya orang-orang yang memang tidak merencanakan planning dengan baik, tidak punya passion untuk ngejar karir gitu. Dan dia hanya menunggu bahwa you will get something. Ya itu pakai ilmunya cocoklogi. Biasanya cocoklogi. Ini kalau ini ke sini, dia sibuk dengan posisi kita gitu. Tapi dia lupa bahwa dia juga punya sisi dan nggak ngejar. Kalau pemain bola, dia itu cuma penonton. Tapi ketika kita ya, ngegolin, kita jadi pemain dibayar mahal, dia lupa itu bahwa dia jadi komentator aja gitu. Nah, mereka lupa itu cocok logi ilmunya. Nggak usah khawatir. Kita akan ketemu iya kayak gitu, itu dia. ketemu tetap ketemu. Emang Indian ternyata banyak yang seperti itu, Pak. Ya, Hmm. setelah saya di posisi saya sekarang itu, pas masuk Jabil, by the way, saya ada di posisi program manager, project manager. Dia project manager itu ya mungkin ada banyak yang tahu lah ya, kerjaannya itu gimana caranya ketika dia ada project baru atau bahasa bahasa umumnya ada part number baru gitu ya, atau ada bisnis baru masuk ke perusahaan itu, dia bisa dengan lancar lah bisa masuk dengan sesuai dengan jadwalnya. Nah di situ ya memang cukup cukup menggembirakan gitu posisi itu gitu. Itu posisi baru, saya belum pernah di situ, belum pernah ngerjain jadi program manager, tapi ditawarin jadi program manager, ya saya bilang iya aja awal. Oke, fine, saya coba. Kalau memang saya dianggapnya bisa. Nah, saya masuk sebagai program manager, memang 6 bulan pertama saya di Jabil itu jadi program manager. Dan saya merasa
life is good gitu. Too good to be true, Pak Tar. Too good to be true. By the way, Pak Tar, di mute tuh. Ya. Nah, Enggak, itu, tadi lagi ada orang dombrang-dombrang gitu, nggak enak. oh gitu. Jadi Jadi memang everything is better, yang everything is good. better, a lot better. Jadi dari Dharma saya ke situ tuh nggak ada kayak pas tadi saya pindah ke UTC gitu. Life is very beautiful gitu. Kayak yang saya bisa pulang jam 5, memang mungkin sometimes ada call dengan customer gitu ya, jam 7 malam, jam 8 malam, ya itu oke, seminggu sekali. Terus saya ngerasa ya biasa aja gitu, maksudnya secara kerjaan itu tuh biasa aja. Sampai akhirnya saya di bulan ke-7 itu memang lagi ada kita perlu transformasi besar lah saat itulah gitu. Karena kita ngelihat sesuatu yang sudah NPI itu New Product Introduction. Jadi ketika barang itu sudah bisa masuk di line produksi, kita akan pindah ke fase mass production. Itu sudah banyak, yang mau mass production itu sudah banyak. Kemudian kita melihat bahwa kita nggak punya good baseline untuk bisa ke mass production. Material ordering masih kacau, production planning masih kacau, kemudian production scheduling masih kacau, delivery masih nggak akan bisa gitu intinya. Akhirnya ada operation manager baru di atas saya. Jadi waktu saya di Jabil itu terjadi 2 kali perubahan operation manager. Jadi bos saya itu udah ganti 2 kali, Pak Taf, dalam waktu 7 bulan. Oh, okay. Jadi memang seberat itu tantangannya gitu ya di level atas. Kemudian masuklah operation manager baru, Pak Edwin Rudianto itu masuk. Beliau melihat bahwa inilah saatnya untuk bikin fondasi yang bagus gitu sebelum nanti mas pro-nya tambah banyak. Akhirnya beliau ke meja saya di hari mungkin seminggu beliau kerja gitu, kita belum kenal. Ke meja saya kemudian, Pak Ibnu, saya mau nanya sesuatu gitu. Apakah kamu siap gitu kalau misalkan saya taruh di posisi material manager? Terus saya bilang, ya memang sebenarnya kalau dari passion Pak, saya suka di situ. Memang saya juga pas lagi di telepon Bu Indah atau HRD pertama kali, ya saya bilang, saya kalau ada di situ ya tolong dikasih kabar gitu. Tolong masukin nama saya di kandidat list gitu kalau memang ada opening di situ. Itu Pak Edwin bilang tanpa ada questioning me further gitu ya. Itu tuh dia bilang, oke, dan saya punya internal kandidat, saya nggak perlu nyari di luar. Itu sesuatu yang buat saya luar biasa, Pak Tar. Jadi orang belum pernah kenal saya, orang belum pernah ketemu saya, cuman dari saya bilang bahwa saya mau dan saya pengen di situ, berarti kan dia belum lihat kemampuan saya cuma bilang saya mau dan saya pengen di situ gitu. Saya langsung dipercaya, yes, kamu akan megang itu. Ya, saya punya internal kandidat, then I will not looking for another candidate outside. Itu kata-kata beliau. Tahu nggak Mas Rimo, apa yang dilakukan seorang manajer atau plan manager ketika dia masuk sebuah perusahaan? Tahu nggak yang dilakukan pertama kali? Apa tuh? Dia membaca semua kandidat yang ada. Dia membaca semua timnya dulu. Dia meskipun dibilang dia belum kenal saya, you wrong. Dia sudah mengerti Mas Ibnu dalam. Basicnya ADM dulu PPC, masuk ke sini. Itu dia baca CV-nya Mas Ibnu semua. Mas Ibnu udah dibaca dulu sebelum dia masuk. Jadi kerjaan pertama dia adalah dia mapping talent. First time dia mapping talent. Dia tidak perlu interview untuk tahu, just mapping talent. Dia lihat CV-nya, lihat karirnya, dia sudah tahu. Itu yang saya baru tahu. Ternyata itu juga ketika saya ada atasan baru, yang dia lakukan adalah dia sudah membaca saya. Dia akan ngobrol, kamu dulu pernah kerja di sini, basicnya ini di sini, jadi nanti kamu akan dapat talent ini. Jadi kan dia nggak perlu ngobrol. Itu jadi Mas Ibnu baru tahu kan, kalau ternyata pekerjaan bos itu ketika pertama kali adalah baca talent. Si A bagian apa sih? Strong point-nya apa? Itu kerjaan bos. Oke, karena kita belum jadi bos, jadi ya baru tahu lah ya. Karena gini, Mas Ibnu cerita kok nasibnya kok sama yang gue alamin, kan jadi gitu kan? Iya. Oh, ternyata. Dan saya ketemu orang yang menjadi atasan saya itu selalu begitu. Dia ternyata sudah membaca background saya gitu.
Ketika ngobrol itu jadi nggak perlu penetrasi lagi, nggak perlu cerita Tarmuji, tolong kamu ceritakan karirmu dong, enggak, dia nggak perlu. Udah spending time, dia udah cukup tanya doang. Ini anak buah gue siapa? Dikasih tahu tek 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 tek. Oh ini. Dia udah punya bayangan di kepala itu siapa mau kemana gitu. Karena kayak manajer sepak bola lah kira-kira. Masuk itu yang dibaca adalah karakter tim. Bisa jadi si misalkan Jose Mourinho menempatkan siapa mungkin jadi striker, tapi dia tahu bahwa dia pernah jadi back. Sekali ada rotasi waktu, dia akan menempatkan dia di posisi itu, tapi mungkin tidak permanen. Nah, itu kayak gitu. Kira-kira kalau jadi tactical manager begitulah. Karena dia memang memposisikan dia sebagai caretaker ya. Artinya memang dia memang menjadi apa ya, pelatih ya. Karena dia ngebangun tim. Betul. Dia bangun tim. Yes. Iya ya, mungkin itu yang saya yang nggak sadari ya. Ya itu terjadi, tapi buat saya dari pandangan saya Pak Tar, for whatever reason ya, entah dia sudah melihat strong point saya dulu atau enggak, untuk seseorang setipe saya gitu, dikasih kepercayaan seperti itu tuh membuat saya malah jadi motivated. Berarti, wah, saya dikasih kepercayaan ya, I have to show the best gitu. Ya udah, ayo gitu kan. Ya, masuk. Di situ sebenarnya ada turunnya dikit Pak Tar di Jabil tuh, sama kayak yang lain gitu. Itu sebenarnya tadi, itu kalau konspirasi Wahyudi tadi mengikuti, itu akan ada cocok logi yang lain itu. Oh iya. Itu konspirasinya akan makin nyata gitu. Dia bilang gini, karena dulu di UTC, terus sekarang udah mulai mulus, kayaknya dia memang menggantikan yang tua, akan butuh kader-kader baru yang darahnya muda gitu. Wahyudi bisa ke sana itu larinya itu. Sorry Mas Wahyudi, bukan nama ya ini ya. Tapi kan kita nggak bisa ngomong Yahudi, orang nggak ada Yahudi juga gitu. Nggak boleh juga lah kayak gitu. Ya bercanda. Konspirasinya memang begitu memang. Iya Mas, betul. Dari apa ya namanya ya, poin di mana saya menjadi di switch ke manajer itu barulah the real challenge begin gitu. Jadi yang kemarin program manager itu tuh baru intro gitu ya. Kalau lagu tuh baru genjreng-genjrengnya gitu, belum masuk suaranya vokalnya gitu. Nah, ini barulah masuk suara vokalnya di poin di mana jadi material manager itu. Baru masuk ke ranah delivery isu. Biasa delivery isu dari dulu. Udah biasa ngomong sama customer, udah tahu lah tips-triknya gitu ya kalau delivery isu Mas ya. Ya, PPC dari dulu ya isunya apa sih kalau nggak delivery sama production isu kan ya cuma itu doang gitu. Jadi saya nggak kaget di situ. Kemudian saya punya warehouse isu, saya nggak kaget juga, ilmunya udah pernah dapat di Dharma, ilmunya udah pernah dapat dulu waktu saya di UTC. Isunya apa warehouse isu? Ya barang telat, barang hilang, apalagi nggak ada lagi, udah selesai gitu. Tapi saya dapat ilmu yang baru di Jabil adalah di bagian purchasing. Karena saya, by the way, di Jabil itu manager jobnya ada di departemen purchasing, planning, logistik, ekspor impor, dan warehouse. Nah, disitulah ilmu barunya tuh ada di purchasing. Di purchasing memang saya completely new. Di purchasing sebelumnya itu saya cuma tahunya adalah di special process. Special process itu outsource processing lah bahasa kita gitu ya. Jadi kita nge-outsource barang keluar, itu saya bisa gitu ya. Secara cost structure saya tahu. Jadi ngomongnya enak gitu lah. Tapi kalau di material purchase, kemudian kayak nyari direct indirect purchase untuk keperluan pabrik sehari-hari bekerja gitu tuh benar-benar sesuatu yang baru di saya. Nah, di situ saya ngerasa ya I'm not qualified di situ at all. Bukan cuman saya bilang 10% qualified, enggak. Saya bilang 100% I'm not qualified di posisi itu. Di situlah saya ngerasa nyesel dulu, bilang ya itu my passion, itu yang mau saya kejar. Berarti saya dulu ngomong kayak gitu nggak completely true juga. Jadi dalam arti itu, saya tuh dulu pernah ngomong salah, tapi sekarang saya harus belajar in the go. Nah, disitulah poin di mana memang kita akan kelihatan memperlihatkan jati diri kita yang sesungguhnya gitu, Pak. Masalah demi masalah ada di bagian yang kita tidak tahu harus seperti apa. Kalau masalah ada di sesuatu bagian yang kita tahu seperti apa, itu enteng gitu ya. Cuman kita nggak tahu harus ngapain, masalahnya ada di situ. Ya di situnya jadinya kayak yang memang nggak bisa gitu. I'm not ready gitu. Udah baca buku kayak gimana pun beda, nggak kayak gitu gitu.
Jadilah di situ poin di mana saya garis bawahi seperti diskusi Pak Tarmuji sama Pak Maman kemarin, the best thing yang bisa saya dapat di dalam pekerjaan adalah punya mentor yang kita look up to gitu. Jadi kita harus nentuin mentor kita itu siapa yang kita bisa look up gitu. Role model ya. Role model betul. Yes. Nah, role model saya tuh Pak Edwin itu benar-benar jadi role model saya. Beliau ada di manufacturing sudah berpuluh tahun. Nah, kemudian pendekatan beliau itu pendekatan yang sama saya hampir 100% align gitu, cara beliau berpikir dan cara saya berpikir. Nah, saya ngomong bahwa Pak, saya lemah di posisi ini, saya ngerasa saya nggak bisa, saya perlu sesuatu lah untuk bisa membuat saya jadi bisa gitu. Akhirnya dengan sabarnya beliau ngasih step by step, Pak. Jadi kamu harus benerin ini dulu, benerin ini. Sesuatu yang menurut saya untuk level beliau, apa ya, untuk level beliau itu ngajarin saya seperti kayak down to earth ya, turun lagi gitu ya. Terlalu turun gitu. Turunnya tuh bukan cuma turun at some point gitu, tapi turunnya tuh detail banget gitu. Kok ya mau gitu. Nah, sampai suatu ketika itu ada manajer lain yang dia itu harus merelakan anak buahnya resign. Kata-kata Pak Edwin ke manajer itu tuh, you fail. Bukan anak buahnya yang fail, tapi you fail. Yes. Nah, disitulah saya ngelihat bahwa memang dia mengukur dirinya sendiri itu atas dasar keberhasilan anak buahnya. Nah, dari situlah saya benar-benar kayak yang kalau kita ibaratnya perang gitu ya, I will follow him everywhere gitu. Itu kayak yang, iya memang harusnya seperti itu bos gitu. Tapi saya baru nemuin yang walk the talk, maksudnya yang beneran ngerjain apa yang dia omongin gitu ya. Itu tuh dari beliau aja gitu Pak Tarman. Jadilah saya ada di poin di mana, wah ini Bapak ini memang nggak cuma ngomong gitu. Ketika dia ngomong seperti itu, dia melakukan. Gitu. Artinya kalau saya yang fail, dia anggap ya dia fail gitu. Makanya dia melakukan apapun biar saya nggak fail. Dan dari situlah saya punya ilmu baru gitu untuk melihat ke tim saya gitu. Artinya kalau tim saya ada yang memang nggak bisa gitu, ya saya harus membuat dia menjadi bisa apapun yang harus saya lakukan gitu. Bukannya pikiran pertama itu bukannya mengganti yang rusak, tapi membenarkan yang rusak. Gitu. Membenarkan itu maksudnya benerin, bukan membenarkan ya. Apa ya? Memperbaiki yang rusak. Nah, di situ poin di mana saya juga akan menjadi lebih dewasa lagi juga. Yang awalnya saya berpikir bahwa ketika ada orang yang tidak align cara berpikir dengan saya, kemudian ketika ada orang yang terlalu banyak objection ke saya, terlalu menentang apapun yang saya putuskan kayak gitu. Awalnya saya anggap itu sebagai threat itu apa ya? Sebagai ancaman. Saya berubah menjadi hal-hal itu justru yang saya perlukan gitu. Karena keputusan apapun yang saya ambil kalau tidak ada orang yang nge-challenge, saya nggak bisa revisit lagi. Oh benar juga ada sisi itu. Disitulah dimana saya jadi agak dewasa sedikit gitu, agak bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Dimana kalau tim saya punya objection, artinya saya kelewat sesuatu di situ. Saya kelewat berpikir bahwa ini tuh ada impact-nya di poin itu. Yang mungkin in the end saya sebenarnya udah berpikir di situ, tapi tim saya nggak puas. Ya memang leadership itu bukan sesuatu yang kita lakukan untuk memuaskan semua orang. Ya saya bilang itu juga ke tim. Tim, kalau kamu nggak puas dengan apa yang saya putuskan sekarang, posisi saya bukan untuk memuaskan semua orang di sini. Gitu. Posisi saya satu, ketika saya ngomong target di Jabil, ya itu posisi saya targetnya di situ. Ketika kalian tidak bisa align dengan target ini, let me know why, bukan let me know only I cannot align with this target. Jangan cuma gitu. Kasih tahu saya nggak bisa gini karena itu. Karena kebanyakan kasus itu ketika mereka bilang punya objection, ketika kita gali lebih dalam ternyata objection-nya itu tuh personal. Misalkan saya nggak bisa ngikutin Bapak untuk keputusan ini
Kenapa kamu nggak bisa ngambil keputusan ini? Karena nanti saya harus lembur dalam waktu 1 hari 2 jam dalam waktu 2 bulan, misalkan gitu. Itu kan personal kalau buat saya, personal ya, ibaratnya ya memang ada project yang harus dikelarkan dalam deadline, tapi dia objection, lari kanan kiri ngomongnya awalnya objectionnya, tapi setelah diruntut-runtut ternyata memang karena nggak mau lembur, karena memang ya personalnya dia, intinya seperti itu. Nah, untuk hal seperti itu saya malah justru bilang ke tim saya, kalau ada hal seperti itu ngomong saja sama saya tanpa ada sesuatu yang ditutupin. Saya nggak seneng sesuatu. Saya nggak seneng hidden agenda, saya bilang. Saya nggak seneng cutting corner. Pokoknya apapun yang kalian lihat kira-kira di dalam diri kalian ada sesuatu yang berimpact negatif, ngomongnya aja langsung sama saya. Akhirnya mereka lama-kelamaan kebuka. Misalkan ada sesuatu, Pak, saya setuju dengan ini, tapi nanti saya nggak akan bisa support di hari ini dan ini karena anak saya ada bimbingan online setelah jam 6 sore. Itu kan sebenarnya sesuatu yang kalau diomongin dari awal ya saya pasti ya saya wajar juga kan, yang namanya orang ada jadwal seperti itu ya pasti akan saya bilang oke, berarti kamu di hari ini dan ini nggak usah ikut di proyeknya, misalkan seperti itu. Cuman kadang-kadang memang pas lagi awal-awal tuh orang belum tahu bahwa kita akan support mereka sampai ke level itu gitu. Nah, sekarang alhamdulillah timnya sudah terbentuk, sudah maksudnya gesekan segala macam sudah selesai Pak di tim saya gitu. Saya menganggap sudah selesai. Di mereka sendiri internally saya yakin masih merasa banyak gesekan dengan saya gitu ya. Cuman yang tadi saya bilang gesekan yang sengaja saya buat itu bukan gesekan yang personal gitu. Jadi gesekan yang saya buat itu memang sebenarnya sesuatu yang saya tuh kayak tadi yang dilakukan bos saya ke saya tuh ngelihat ada something di dia yang harus di-improve, ya saya improve itu gitu. Tapi untuk sebagian orang dianggap itu sebagai gesekan, ya it's fine. Asalkan misalkan setelah dari gesekan itu kalian menikmati hasilnya, saya nggak ada masalah dibilang saya A dan B gitu ya. Ya udah aja gitu ya. Dan ya 4 tahun di posisi ini membuat saya ngelihat dunia yang berbeda Pak Tarmuji. Yang mungkin dulu pas lagi pertama saya kerja itu dunia saya lebih ke how to do technical thing gitu ya. How to do technical ya maksudnya bikin report, nyiapin laporan, nyelesain kerjaan gitu. Sama ketika ada di posisi manajerial ini tuh saya ngelihat lebih ke how to develop gitu. Bedanya di situ lah. Jadi kalau sekarang kita ngelihat masih di ya siapapun itu ya, kalau ketika kita ngelihat ada manajer-manajer yang mungkin masih berkutat di how to do, itu tuh kayak yang menurut saya pribadi kurang tepat juga gitu. Dan posisi ini memang harusnya lebih ke how to develop anything, develop people, develop system. Ini yang sudah mulai bergeser ke saya betul. This year. Ya saya bersyukur dalam kehidupan kita, selama kita berprasangka baik, ternyata Allah juga memberikan banyak orang baik dalam hidup kita. Diskusinya menarik Mas Ibnu, tapi mungkin waktu yang membatasi sebenarnya kan. Jadi betul. Kalau saya ngelihat dari diskusi kita tadi ya, sederhana saya lihat. Apapun yang Allah sudah rencanakan ke kita, sampai Mas Ibnu berada di posisi 29 jadi manajer, lihat grafiknya dari Daihatsu ke PPC, Production Planning, UTC, Capacity Analysis, Dharma, harusnya masuk PPC ternyata ke warehouse gitu. Allah tuh sudah mengatur titiknya sehingga Mas Ibnu sekarang berada di puncak. Tidak kebetulan, enggak, bukan kebetulan. Allah menggagalkan Mas Ibnu untuk kuliah ternyata hanya telat 1 hari gara-gara bangun lupa gitu. Bukan sebuah kebetulan, enggak ada yang kebetulan. Everything is dirancang dengan sangat perfectly, sempurna gitu. Sampai akhirnya satu titik yang saya simpulkan dalam kesuksesan karir yang saya anggap Mas Ibnu di usia 29, bahwa satu, Mas Ibnu itu adalah never stop learning. Terus yang kedua adalah menempatkan orang-orang yang penting, istri dan ibu adalah menjadi number one priority karena doa mereka ya. Karena ternyata doa mereka itu menjadi first, yang nomor 1. Selain doa kita,
bahwa doa mereka adalah doa yang lebih mudah dikabulkan Tuhan daripada doa kita. Iya, betul. Terus ketika menjalani siklus hidup ya just enjoy it, nikmati saja gitu. Karena kalau kita believe gitu bahwa memang kita berdoanya baik, orang tua kita mendoakan baik, akhirnya semua yang terjadi ke kita adalah endingnya kebaikan. Yang saya bisa garis bawahi Mas Ibnu itu. Terima kasih untuk sharingnya Mas Ibnu, next time. Yes, But everybody needs to know that you work in the American company or what? Yeah, it's American company. Yes, American company. Please make the closing statement in English. This is everybody need to just to make sure that can you speak in English? Yeah, just make the closing statement in English before we close this conversation. Okay, so before the closing statement, I would like to say that my English is like Japanese English. So I'm speak English, but the accent is Japanese accent. Okay. So I'm proud with that. I'm not even shy to say with my other colleagues that my English will be Japanese English. Okay, so the closing statement for me is actually I cannot think the best of my closing statement as for now. But the thing that crossed in my mind right now is your mother is number one. So if you still have your mother right now, that's the best thing you can give her is your presence. Presence is not always physical. It can be means as you often call her, you often to do some video call or even text her once a day. That's really means to her. So don't let it waste, and put her as the most top priority, even though you already have your family around you. Okay, that's all. That is very nice statement. I hope still have mom. I hope, but yeah, this is my destiny. My mother's already passed away for many years ago. That's I'm lost in the strong prayer. I lost love. Yeah, but I think But don't forget, you still have your wife, Pak Tarmo. Yeah. So that's okay. That's why Allah is wise. Arrangement everything for us is very perfect. There is no mistake. Very perfect. In case we think that we don't happy with that, but this is the best destiny for us. Oke, thank you Mas Ibnu for the time. Salam buat istri dan anak. Mudah-mudahan bermanfaat sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi panjang banget. Oke. Karena kita suka ngobrol berdua. Oke, salam ya. Yoi, Mas Bastar. Atur nuhun, salam.